Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pembelajaran pagi hari ini nanti kita akan membahas yaitu materi genetika mengenai DNA dan juga RNA ya. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, ini semuanya hadir nggak ya? Ada yang izin atau ada yang nggak masuk? Nanti itu kalian menuliskan nama dan juga nomor absennya di kolom chat ya anak-anak. Saya akan mulai share screen PowerPoint-nya sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum anak-anak? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah. Oke, saya mulai. Jadi kita akan belajar mengenai materi DNA dan juga RNA. Pasti kalian pernah dengarkan apa itu DNA, apa itu RNA. Biasanya dengarnya tes DNA gitu kan, untuk biasanya mencocokkan apakah itu ayah kandungnya atau bukan, seperti itu. Oke, jadi DNA itu merupakan suatu polimer nukleotida yang berupa rantai ganda yang berpilin atau double helix yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan kalau RNA itu polinukleotida, namun ukurannya lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. Bisa dilihat pada gambar ya. Jadi kalau DNA itu terdiri dari dua untaian seperti ini yang berpilin, sedangkan kalau RNA itu hanya terdiri dari satu untaian atau rantai tunggal. Nah, fungsi DNA itu di sini ada 3. Yang pertama adalah menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya, karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Proses replikasi itu seperti apa nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ada sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Jadi DNA ini yang mengatur semua metabolisme yang ada pada tubuh kita. Nah, ini ada model DNA Watson and Crick. Jadi ini yang paling biasa digunakan, model DNA-nya seperti ini. Jadi DNA ini double helix, kemudian komponen penyusunnya seperti ini, ada nukleotida, kemudian gula pentosa, dan lain-lainnya. Nah ini, molekul penyusun DNA dan juga RNA. Yang pertama ada gula pentosa. Gula pentosa itu, ini ya gambarnya yang berbentuk seperti segi 5 ini adalah gula pentosa. Kalau pada DNA, gula pentosa penyusunnya itu berupa deoksiribosa, tapi kalau pada RNA itu berupa ribosa. Yang kedua adalah gugus fosfat.
Dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen itu kalau DNA ada adenin, ini ya adenin, guanin, sitosin, kemudian timin yang biasanya lambangnya itu pakai huruf paling depan ada A, G, C, dan juga T. Tapi kalau RNA itu perbedaannya pada ini, kalau DNA kan pakainya timin, tapi kalau RNA itu pakainya urasil, jadi lambangnya nanti U. Seperti itu. Dan masing-masing dari basa nitrogen ini saling berpasangan ya. Kalau adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Ini A dengan T, A dengan T. Tapi kalau guanin itu pasangannya sama sitosin. Jadi G pasti selalu sama C, seperti itu. Nah, ini tadi salah satu fungsi dari DNA kan ada replikasi ya. Jadi replikasi ini merupakan suatu tahapan penggandaan DNA yang terjadi pada saat sebelum pembelahan sel atau pada tahap interfase sebelum sintesis DNA. Kemudian replikasi ini ada beberapa model atau beberapa macam ya. Yang pertama, nah ini ada 3 macam. Yang pertama ada teori konservatif. Teori konservatif ini merupakan pita DNA rangkap heliks yang tidak berpisah, kemudian terbentuk 2 pita rangkap heliks yang sama seperti asalnya. Bisa dilihat ya pada gambar. Jadi kalau konservatif ini 2 pita DNA yang berpilin ini tidak berpisah, tetapi nanti membentuk untayan double helix yang baru. Kemudian yang kedua ada teori semi konservatif. Itu pita DNA rangkap heliks memisahkan diri menjadi 2 pita tunggal. Terbentuk 2 pita rangkap heliks yang sama seperti asalnya. Nah ini, nanti kan untaiannya ini berpisah masing-masing ya. Yang satu di sini dan yang satu di sini. Kemudian nanti akan membentuk cetakan untaian baru. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada teori dispersif. Teori dispersif ini pita DNA heliks rangkap terputus-putus atas beberapa potongan membentuk DNA baru pasangannya. Nah ini, bisa dilihat yang untaian lama itu kan yang berwarna biru, kemudian ada putus-putus, kemudian ini membentuk untaian yang baru. Nah itu untuk materinya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai replikasi DNA. Sudah terlihat belum ya? Belum ya? Jalan nggak teman-teman? DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi.
Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Oke, anak-anak, jadi tadi kita sudah menyimak ya video mengenai replikasi DNA. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa saja tahapan dari replikasi DNA tadi? Boleh silahkan anak-anak yang mau menjawab, silahkan open mic ya. Ayo silahkan, siapa yang mau menjawab? Baik, sebelumnya izin menjawab. Ya, Mbak Eva, dipersilahkan. 5 tahapan dari replikasi, yaitu yang pertama ada denaturasi atau pemisahan, yaitu untaian DNA induk. Yang kedua ada pengawalan atau inisiasi, yaitu sintesis DNA. Yang ketiga ada pemanjangan atau elongasi, yaitu untaian DNA baru. Yang keempat ada ligasi, yaitu fragmen DNA pada lagging strand. Terus yang kelima ada pengakhiran atau terminasi, yaitu sintesis DNA. Oh ya, benar sekali Mbak Eva. Terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya tadi kita lihat ya, ada beberapa enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA. Ada yang bisa menyebutkan enzim apa saja yang terdapat saat proses replikasi DNA tadi? Silahkan yang mau menjawab.
Ya, silakan Mbak Ima. Maaf, saya habis terkendala sinyal. Iya, izin menjawab ya, Bu. Teori yang di video itu teori semi konservatif karena tersusun atas satu untaian lama dan satu untaian baru. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Mbak Ima, jawabannya sangat tepat. Baik, saya akan memberikan kesimpulan untuk materi replikasi DNA ini. Jadi replikasi DNA sendiri merupakan sebuah tahapan penggandaan DNA yang terjadi pada saat sebelum pembelahan sel atau interfase ya. Replikasi ini dilakukan dalam upaya untuk membentuk DNA yang sama pada sel hasil pembelahannya. Nah, enzim yang diperlukan itu ada enzim helikase, ada DNA polimerase, kemudian ada enzim ligase. Nah, enzim helikase ini berfungsi sebagai pembuka rantai ganda heliks. Sedangkan enzim DNA polimerase ini akan membentuk DNA baru dari satu rantai tunggal DNA. Nah, enzim DNA ligase itu berperan dalam melekatkan setiap fragmen Okazaki yang merupakan rantai pasangan semula. Nah, arah replikasi DNA itu dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen. Seperti itu. Untuk memperdalam materi, nanti kalian bisa membaca informasi dari sumber lain ya, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk belajar dan nanti akan ada kuis ya. Untuk pertemuan kali ini, nanti linknya akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Cukup